@mtrade_id. Cuman yang mtrade ID nanti akan aku gabung ke Ellen May Official ya. Oke, aku tulis dulu untuk kode promo buat SODV besok hari Sabtu. Kayaknya nama diskon Vaganza harus aku ganti nih, karena bentar lagi diskon udah mulai berakhir gitu. Dan bukan karena lagi 11-11 ya. Oke, malam ini kode promonya TLKM ellendesmay.com/SODV dengan kode promo TLKM. Aku pin di komen Ellen May Official, Instagram @ellenmay_official. Oke, teman-teman, kita nunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. IHSG ini mantep banget ya. Jadi sejak Joe Biden terpilih jadi presiden, menang di pemilu Amerika tanggal 5 November kemarin, IHSG naik dan cuman istirahat sedikit pada tanggal 9 November itu kena resisten 5.400. Nah, setelah itu didorong oleh sentimen vaksin. Nah, yang menarik nih teman-teman ya, nggak cuman Amerika, nggak cuman vaksin Pfizer. Hari ini tadi saya melihat ada satu sentimen positif lagi, yaitu ada vaksin dari Rusia yang katanya efektif 92%. Nah, gimana sih sebenarnya dampaknya, gimana dengan Dow Jones Futures, US market ini gimana? Kalau saya lihat sebenarnya kenaikan ini dalam jangka pendek tuh udah rawan banget ya teman-teman ya. Hari ini aku lihat untuk Dow Jones Futures dan juga S&P 500 Futures untuk bursa Amerika malam hari ini masih berpotensi untuk menguat, tapi menguatnya tuh tipis gitu. Udah nggak yang sampai menguat yang sampai signifikan banget gimana gitu ya. Jadi udah mulai masuk masa wait and see lagi gitu. Nah, teman-teman, yang menarik nih, saham-saham baik blue chip maupun second liner udah mulai pada terbang-terbang gitu, dan juga saham-saham yang valuasinya murah yang kemarin aku sering bilang sektor properti konstruksi ini juga udah mulai naik semuanya gitu. Termasuk hari ini ada saham telekomunikasi, aku akan bahas untuk XCL dan TLKM. Nah, Excel Axiata ini hari ini naik lumayan tinggi meskipun dia dikeluarkan dari daftar MSCI ya, MSCI Index gitu. Tapi hari ini malah naik dengan volume transaksi yang tinggi dengan pola triple bottom seperti yang kemarin kita ulas juga ya, ada pola triple bottom gitu. Jadi mtrade udah sempat profit taking, kemudian masuk lagi. Kemudian untuk TLKM ini juga sempat kita bahas, sering banget kita bahas dari beberapa bulan kemarin. Nah, untuk TLKM ini teman-teman, ini membentuk pola double bottom ya, dan hari ini dia naik sampai ke level tertinggi 3100, itu udah kena resisten, dekat banget sama resisten untuk target double bottomnya, yaitu di angka 3140. Jadi kesimpulannya buat jangka pendek udah agak-agak rawan profit taking, tapi untuk jangka panjang ini baru awal permulaan, baru starter gas gitulah ya, pesawat baru mulai lepas landas. Oke. Hari ini tadi kita juga lihat ada saham Timah, Tins naik kencang banget sampai auto reject atas. Untuk Timah ini, satu sentimen yang sangat positif untuk Timah ini adalah dia ditambahkan dalam indeks MSCI. Nah, sebenarnya Timah sendiri, untuk tim sendiri kita udah profit taking dan kemudian tadi kita buyback lagi karena pas deket resisten gitu tadi rawan banget profit taking dan kita masuk lagi pas dia breakout. Untuk Timahnya, Timah ini ada satu hal yang sangat menarik sekali ya, yaitu ada dia punya tanah jarang atau rare earth yang bagus banget nih ya, yang dimiliki oleh perseroan, oleh Timah ini sendiri. Jadi Timah ini juga dia jadi incaran juga untuk perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat dan dari China, dan dia juga bagus karena saat ini banyak sekali perusahaan EV, electric vehicle, yang masuk ke Indonesia buat bikin baterai ya. Salah satu yang menarik selain Inco adalah Timah juga gitu. Nah, jadi tadi kita ada buyback untuk Timahnya.
Terus oke, what's new today? Ada yang menarik ya untuk kawasan ekonomi khusus ya. Jadi kawasan ekonomi khusus ini nanti akan sangat menjadi sentimen positif untuk sektor properti industrial, yaitu SSIA, BES, Demas, dan Kija. Nah, untuk sentimen ini ya tentang KEK atau kawasan ekonomi khusus yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 atau Omnibus Law, ini saya akan bahas besok hari Sabtu di seminar online Diskon Vagansa. Nah, kalau bicara tentang perusahaan properti industrial sendiri, SSIA ini yang saya paling suka ya saat ini ya, udah naik lumayan. Teman-teman yang mau masuk sih nunggu koreksi aja sekitaran 510 sampai 520 gitu. Oke. Ada yang nanya BBCA gimana? BBCA saat ini jangka pendek udah rawan banget profit taking ya, 33.000 itu udah resisten banget gitu. Udah kemahalan ya. Dalam jangka pendek udah kemahalan, dalam jangka panjang juga dia udah over value secara valuasi. Cuman memang kalau ditanya apakah masih bisa naik atau enggak, masih bisa naik untuk BCA. Terus Bank Mandiri ini juga dia ketahan satu resisten ya. Terus kemudian BBRI hari ini dia breakout lagi untuk BRI, tapi aku ngelihatnya udah mulai gasnya tuh udah mulai berkurang lah untuk jangka pendek ini, untuk beberapa hari ini. Kenaikannya hari ini volumenya nggak setinggi kemarin ya. Terus kalau BBNI gimana? BBNI secara valuasi juga masih murah, tapi sekali lagi aku ngelihat 4 perbankan ini udah rawan banget profit taking. Jadi teman-teman kalau mau masuk tunggu ketika retracement aja. Tadi pagi di live trading aku ada bahas tentang 4 saham ini ya, masuk di angka berapa. Besok naik lagi nih, ada yang bilang vaksin Rusia efektif 92% gitu. Iya sih, aku ngelihat ini vaksin ini sentimen yang sangat bagus sekali ya. Cuma teman-teman kalau tujuannya buat trading aja, be very careful. Ini market udah naik berapa hari ya? Aku cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 harian udah naik. Kalau di 2020 ini kemarin, market itu tertinggi naik berapa hari sih? Naik berturut-turut itu berapa hari? Itu di bulan Mei kemarin, aku lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Mei, Juni, dari tanggal 19 Mei sampai tanggal 8 Juni. Jadi naik sekitar 10 hari. Nah, teman-teman yang lucu nih ya, pokoknya kalau pas di ulang tahun aku di bulan Mei itu saham nggak boleh turun. 2018, waktu itu 2018 atau 2019 ya, pas 19 Mei itu terus kemudian rebound. 19 Mei terendah, besoknya terus rebound. Terus kemudian ini di 2020 juga sama. Oke, kita intinya waspada profit taking aja jangka pendek untuk tradernya, sedangkan kalau untuk investornya masih hold banget. ICBP gimana? ICBP masih boleh masuk banget nih. ICBP tuh masih boleh masuk di angka 9.600 ini teman-teman. Meskipun kalau aku sendiri ICBP ini aku udah nggak nambah lagi ya sekarang ya. Aku punya harga average-nya juga sama kok, sekitaran harga-harga ini juga. Aku kemarin nambahnya banyak ke second liner, dan modal untuk investasi itu udah hampir 100% udah masuk lah. Oke. Banyak sekali teman-teman yang kemarin penasaran dengan TLKM nih ya. Banyak banget yang penasaran dengan TLKM. Ya, kita invite sekarang Telkom Indonesia. Wah, bisa langsung ngobrol dengan Telkom Indonesia bersama Pak Andi. Halo, selamat malam. Malam Bu Ellen. Selamat malam Pak Andi. Iya, selamat malam. Ya, boleh perkenalkan diri sedikit nih Pak. Pak Andi ini siapa sih? Dan yang pasti kita senang banget kok Pak. Kita berterima kasih banget dari PT Telkom Indonesia mau bersama kita malam hari ini. Baik, selamat malam Ibu Ellen dan followers Bu Ellen semua ya. Perkenalkan saya Andi ya. Saya Investor Relations PT Telkom Indonesia ya.
Terima kasih sekali sudah diberi kesempatan untuk live IG bersama Bu Ellen nih malam ini ya. Kelihatannya followersnya Bu Ellen hari-hari ini lagi pada happy ini ya. Iya nih, hari ini Semua saham naik Telkom ya. tinggi banget loh, Pak. Terutama Telkom Iya, hari ini tuh naik iya, iya, 7,9%. Wow, keren iya. banget nih. Nah, Alhamdulillah ya. Pak, boleh Pak, ini diceritain Pak ya. Kan kita Oke. semua juga kita semua pelanggan Telkom gitu. Saya Mm-mm. ini juga pakai Telkom juga. Thank you, Boleh thank you. Terima diceritain kasih. Pak, ini Telkom ini gimana sih pencapaiannya di tahun Oke, 2020 ini? Ketika pandemi, tantangannya ya, apa dan bagaimana melewati tahun baik. ini? Oke, terima kasih Bu Ellen. Ya, kami baru saja rilis 9 month results ya, baru aja minggu lalu ya, dan rasanya kalau kita lihat results kami di tengah pandemi ini cukup baik ya. Laba bersih kita masih tumbuh positif meskipun tipis ya, 1,3%. Kita cetak 16,67 triliun laba bersih. Ya, rasanya kalau kita bandingkan dengan sektor lain, ya telco secara umum masih baik ya, bahkan di tengah-tengah pandemi ini beberapa segmen masih bisa tumbuh baik. Kalau kita lihat segmen by segmen ya, karena Telkom secara umum ada 4 segmen bisnis ya yang menjadi penopang bisnis Telkom. Yang pertama tentu mobile ya, kita punya subsidiary ya Telkomsel. Kalau kita lihat apa peluang pertumbuhan di Telkomsel, tentu adalah data. Ya, kita browse internet lewat handphone ya, itu semua sekarang saya rasa semua orang udah jarang menggunakan voice, SMS, dan semua pindah ke data. Nah, traffic data yang masih tumbuh cepat ini yang menjadi pendorong pertumbuhan Telkomsel. Kalau kita lihat dari sisi traffic, 9 month ini tumbuh hampir 40% ya, dan rasanya dibandingkan negara lain ya, rata-rata konsumsi mobile data di pelanggan Telkomsel itu masih relatif rendah. Kita sekitar 7 giga per user per month. Di Thailand mungkin udah belasan giga ya per user per month. India udah jauh lebih tinggi lagi. Jadi kita lihat masih ada opportunity untuk tumbuh di Telkomsel. Meskipun tantangannya Bu Ellen tadi ya, orang udah makin jarang menggunakan SMS ya, udah makin jarang menggunakan voice, kita menyebutnya layanan legacy dua ini. Nah, ini memang masih turun ya. Jadi ini tantangan yang dihadapi oleh Telkomsel. Itu satu Bu di mobile ya. Kita punya growth driver di fixed line ya, khususnya IndiHome. Tadi Bu Ellen sebutkan di masa pandemi ini demand untuk layanan Telkom meningkat gitu ya. Ini khususnya mungkin kalau kita bicara IndiHome ya, karena sekarang ini udah makin lazim ya orang bekerja dari rumah ya, siswa-siswa belajar dari rumah ya, ini memerlukan connectivity ya di tempat tinggal mereka. Ya, kami memiliki layanan IndiHome ini ya. Kalau kita lihat growth-nya masih sangat baik ya. 9 month ini revenue tumbuh 17% ya. Pelanggan tumbuh tahun ini kita harapkan tumbuh 1 juta pelanggan baru ya, sehingga ini menjadi pendorong pertumbuhan bagi Telkom. Dan ke depan IndiHome masih punya room lah ya untuk tumbuh lebih lanjut. Ya. Oke, menarik. Oke, sebentar Pak. Ini sebelumnya teman-teman yang ada di @entret_id, di Instagram @entret_id, langsung aja bergabung ke Instagram @ellenmay_official karena sedang live bareng dengan Pak Andi, VP dari Investor Relations PT Telekomunikasi Indonesia. Oke, yang di @entret_id aku matiin dulu ya. Oke, teman-teman semuanya, sebelum saya lanjutkan, teman-teman, seperti biasa, saya mau kasih disclaimer dulu, bahwa acara malam hari ini adalah sifatnya edukasi, supaya teman-teman juga bisa mengenal emiten secara fundamental, dan juga mengenal manajemen perusahaan secara langsung, kebijakan perusahaan secara langsung, dan bukan sebagai perintah beli dan jual. Oke. Menarik ya? Oke, teman-teman. Udah lama banget kan teman-teman yang nungguin saham Telkom naik. Jadi gini Pak ceritanya. Ini teman-teman ini semuanya pada galau. Kok saham nggak naik terus. Nah, saya sempat bilang beberapa kali bahwa ini kesempatan, justru kesempatan bagus di mana saham-saham perbankan blue chip udah naik tinggi. TLKM waktu itu juga belum naik ketika kita ngobrol-ngobrol tentang TLKM waktu itu harganya sekitar 2.500-an sekian sampai 2.700-an. Nah, hari ini
TLKM naik kencang banget nih. Nah, teman-teman saya mau bacain dikit nih ya Pak ya tentang laporan keuangan TLKM. Please Silakan. correct me if I wrong ya Pak ya. Oke, silakan. Jadi pendapatan per segmen ternyata untuk TLKM ini pada kuartal ketiga itu pendapatannya naik tinggi dari IndiHome, naik 11,8% QOQ atau 17,6% dibandingkan secara dengan setahun yang lalu. Dan juga pendapatan enterprise itu naik 11,8% pada kuartal ini dibandingin dengan tahun lalu itu naik 26,7%. Nah, ini pendapatan dari IndiHome ini ternyata lumayan banget ya Pak ya. Jadi kalau ke depan itu arahnya pengembangan TLKM itu gimana Pak Telkom? Arah pengembangannya lebih ke IndiHome atau lebih ke mobile data atau apa? Seluruh segmen yang saat ini berkontribusi terhadap pendapatan konsolidasi penting Bu. Kalau kita lihat struktur revenue Telkom sekitar 65% itu datang dari layanan mobile atau Telkomsel. Ya tentunya sebagian besar dari capex kita, belanja modal kita itu kita alokasikan untuk mendorong pertumbuhan di bisnis mobile. Salah satunya misalnya BTS 4G gitu ya untuk mendorong layanan tadi mobile data. Karena opportunity untuk tumbuh di sana masih besar. Yang kedua, IndiHome juga menjadi fokus pertumbuhan kami. Jadi kita membangun last mile ya. Last mile ini kabel fiber untuk kita sambungkan ke rumah-rumah ya untuk mendukung pelanggan baru IndiHome. Ini juga kita mengalokasikan capex atau belanja modal yang cukup signifikan ke sini. Kemudian tentu secara umum infrastruktur pendukung juga terus kita bangun ya, baik itu backbone ya di telekomunikasi, kita mengenal adanya backbone yang menjadi fondasi seluruh layanan kita. Kita membangun tower ya, kita membangun data center. Jadi seluruh segmen bisnis Telkom ini kita jaga pertumbuhannya Bu. Oke Pak, ini kalau nggak salah kan beberapa waktu yang lalu itu sepertinya Telkom ada jual tower ke Mitratel, anak usahanya, nanti juga akan IPO ya Pak ya. Nah kira-kira kalau dari bisnis tower ini sendiri, dari Mitratel itu menyumbang penghasilan seberapa banyak sih Pak buat Telkom dan prospeknya ke depan gimana? Karena kalau kita lihat tuh selain telekomunikasi, teman-teman investor ini juga udah mulai tertarik dengan bisnis tower-toweran nih gitu. Betul. Jadi dua, satu dampak ke revenue-nya itu berapa persen gitu, terus kemudian ininya IPO kapan kira-kira? Ya, secara konsolidasi kontribusi dari tower masih relatif kecil Bu, ya kurang dari 5% lah, karena saat ini tower dari Mitratel ini kita sifatnya untuk mendukung bisnis mobile kami. Nah betul Bu, beberapa waktu yang lalu memang kita melakukan konsolidasi tower di dalam grup. Karena tower Telkom bukan hanya ada di Mitratel, tapi kita juga memiliki banyak tower di Telkomsel. Ya. Jadi sebagai bagian dari upaya untuk mengelola portofolio bisnis kita, ya, sebagian dari tower Telkomsel kita konsolidasi ke Mitratel. Ya, sehingga Telkomsel fokus pada layanan untuk memberikan experience terbaik bagi pelanggannya. Di saat yang sama Mitratel kita enhance ya, kita perkuat portfolionya, kita perkuat aset base-nya sehingga ke depan bisa kita unlock. Nah, memang ya, ini menjadi bagian dari rencana kita ya untuk unlock Mitratel ini, untuk unlock tower aset ini, tapi mungkin belum dalam waktu dekat ya, karena kondisi market juga masih challenging ya. In terms of timeline mungkin 12 hingga 18 bulan ke depan lah. Mungkin kita coba lihat opportunity untuk unlock Mitratel, Bu. Oke. Kita tunggu ya Pak ya, kita tunggu ya. Baik, siap. Dari informasi yang dapat katanya Mitratel ini jadi perusahaan tower-toweran paling gede nanti kalau misalkan IPO gitu. Jadi ini menarik banget. Ya, Pak, kalau bicara tentang segmen enterprise itu apa sih Pak sebenarnya? Berapa besar dampaknya buat ini?
revenue Oke, Telkom? ya. Jadi kalau tadi ya mobile itu kontribusinya sekitar 65%, ya. IndiHome kontribusinya sekitar 16% ke revenue konsolidasi Telkom, Enterprise sekitar 13 hingga 14%. Basically di enterprise ini kita memberikan enterprise solutions lah kepada pelanggan-pelanggan korporasi, ya. Baik itu korporasi besar atau UKM maupun lembaga-lembaga pemerintah, ya, dan pemerintah daerah. Jadi kita berikan bukan hanya layanan connectivity, ya, tapi on top of itu juga ada misalnya kayak security, ya, cloud services kepada korporasi-korporasi tersebut. Ya, kurang lebih itu perbedaan antara kalau IndiHome lebih consumer, ya, retail, di enterprise ini layanan-layanan tadi korporasi, UKM, lembaga-lembaga pemerintah. Ya. Oke, teman-teman nih semua pada penasaran, Pak. Ini kan lagi WFH gitu ya, Pak, ya. Betul, Semua lagi betul. butuh ini jaringan gitu. Nah, ini kok segmen mobilnya atau Telkomsel ini mengalami penurunan pendapatan, tantangan apa ya, Pak, yang dihadapi? Betul. Secara year on year, mobile mengalami penurunan, ya, 4% lebih, ya, terutama tadi, Bu. Jadi porsi dari bisnis legacy di Telkomsel itu masih cukup besar, sekitar 25%, yang layanan voice dan SMS tadi. Nah, ini turunnya itu hampir 30%, Bu. Sekarang kita mungkin udah makin jarang ya kirim SMS, ya. Mungkin seminggu terakhir kita bahkan nggak pernah SMS gitu mungkin, atau voice juga udah makin jarang. Udah menggunakan WhatsApp call, ya, video call gitu, semua pindah ke data. Nah, tapi kalau kita lihat data, Bu, mobile data itu masih tumbuh 10% lebih, ya, 10-11%. Tadi didorong oleh traffic yang tumbuh 39% atau hampir 40%. Jadi tantangan yang kita hadapi memang tadi, ya, legacy yang masih cukup signifikan, ya, di saat yang sama pelanggan Telkomsel bertransisi, ya, ke layanan data. Nah, positifnya bagaimana ke depan? Ya, saya pikir positifnya adalah ketika voice dan SMS ini sudah semakin melandai penurunannya, ya, porsinya sudah semakin kecil, maka Telkomsel akan memiliki momentum pertumbuhan baru yang datang dari data tadi atau digital business tadi. Karena kalau kita belajar dari market lain yang lebih mature gitu, yang udah melewati cycle ini gitu, ya, voice dan SMS tidak sepenuhnya hilang, tidak nol begitu. Tapi ketika dia mencapai level tertentu, katakanlah misalnya 10-15% begitu, dia udah akan relatif flat. Akan ada sebagian orang, ya, certain group of people yang masih tetap menggunakan layanan ini, voice dan SMS begitu. Iya. Jadi itu, Bu, terutama karena porsi legacy yang masih cukup signifikan yang mendorong revenue turun ke bawah. Tapi kita harus lihat segmen lain yang masih tumbuh, yaitu data, Bu, mobile data. Menarik, ya. Pak, ini aku agak out of topic dikit nih, Pak, nanyanya, Pak. Silakan. Nanti mungkin ada pertanyaan lagi tentang Telkom yang bicara tentang numbers, ya. Nah, saya baca tentang Telkom mau investasi di Gojek gitu, ya. Meskipun ya, saya tahu untuk PT Telekomunikasi Indonesia ini perusahaan yang sangat gede banget, nomor 4 nih, ya, valuasi terbesar di Indonesia. Mungkin kalau saya lihat investasi di Gojek ini mungkin skalanya terbilang kecil dibanding dengan kapitalisasi sahamnya sendiri dari LKM ini. Sebenarnya kenapa sih, Pak, untuk investasi di Gojek ini ngelihat peluang apa, dan kira-kira ke depan ekspektasinya apa, Pak, untuk investasi di Gojek ini? Ya terus terang memang berita yang muncul di media, ya, terkait Gojek ini tidak ada yang datang dari Telkom sebenarnya. Jadi kami pun juga tidak dapat mengkonfirmasi hal ini. Tapi barangkali secara umum bisa kami sampaikan begini, Bu Ellen. Jadi Telkom ini bukan hanya dalam kasus Gojek, ya, tapi secara umum Telkom ingin mencari berbagai solusi-solusi, ya, baik itu dalam bentuk startup company yang provide yang memiliki digital solutions, ya, sehingga kita bisa mendevelop ekosistem digital dalam hal ini, ya. Kalau kita lihat beberapa waktu sebelumnya, Telkom pun juga berinvestasi atau membeli misalnya startup company atau digital company yang bergerak di bidang logistic solutions gitu. Ada juga yang bergerak di bidang core banking misalnya. Nah, ini bagi kita penting, ya, untuk mendukung
tadi kita di enterprise misalnya kita bisa memberikan solutions untuk core banking sehingga kita memiliki platformnya. Kita juga bisa memberikan layanan logistic solutions karena kita sudah memiliki platformnya. Nah, seandainya kita memiliki atau bersinergi dengan digital company yang cukup besar, kita tentunya juga akan melihat sinergi lah. Banyak sinergi yang bisa dilakukan ya oleh Telkom. Kita juga memiliki eyeballs yang cukup besar ya. Di mobile ada 170 juta pelanggan ya. IndiHome udah hampir 8 juta. Mudah-mudahan akhir tahun ini mencapai 8 juta gitu ya. Ini tentunya banyak hal lah yang bisa kita lakukan bersama gitu. Ya. Menarik. Masih ada banyak hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Ini aku mau komen dulu tentang komentar-komentar dari netizen. Hari ini benar-benar mereka ekspres loh, Pak. Benar-benar terima kasih banget Bapak bisa hadir. Dan ini dipuji-puji, ini koneksinya luar biasa pakai Telkom ini. Terutama sampai ditanya tadi pakai HP apa, gadget apa gitu, Bapak. Very nice banget ya, very nice banget. Oke, Pak. Mau nanya Pak, untuk outlook Telkom sendiri di tahun 2021 nanti gimana Pak? Kalian dari outlook-nya gimana gitu? Iya, tahun depan ini memang masih sulit ya, bukan hanya buat Telkom, tapi rasanya buat semua perusahaan lah. Karena asumsi yang agak sulit untuk digunakan adalah kapan pandemi ini berakhir. Ya, memang sudah ada kabar baik ya dari beberapa produsen vaksin ya, yang mereka udah bisa membuktikan, udah bisa melalui tahap 3 kalau nggak salah uji coba sehingga cukup aman untuk digunakan manusia ya. Namun kembali lagi saya pikir masih butuh waktu ya untuk bisa didistribusikan ke masyarakat semua ya. Nah ini seandainya makin awal vaksin ini bisa ditemukan dan bisa digunakan, ini akan semakin memudahkan emiten ya semua perusahaan untuk membuat asumsi-asumsi. Nah, saya rasa secara garis besar kalau kita lihat Telkom ya, dan mungkin juga secara umum telco di seluruh dunia kalau udah major itu biasanya cukup inline dengan GDP, dengan GDP growth gitu misalnya gitu ya. Nah, untuk saat ini kita membuat proyeksi tahun depan akan seperti apa. Nah, ini yang agak sulit karena tadi masih ada unsur pandemi yang agak sulit kita perkirakan kapan betul-betul berakhir, Bu. Gitu. Oke, menarik banget ya. Ini giveaway minta paket data, malu-malu ini netizen ini. Udah. Banget seriusan. Iya. Mereka udah nanti Bapak nih. Oke teman-teman, aku kasih selingan dikit untuk analisis teknikal dari saham TLKM. Buat teman-teman yang masih menanti-nanti untuk saham TLKM ini naik dan naik, aku ngelihat besok masih ada ya. Ini saya nggak jual untuk TLKM ini, saya masih nge-hold aja gitu. Jadi aku masih nge-hold aja buat investasi jangka panjang. Ya very good, very nice banget. Dan untuk perusahaan blue chip yang masih terdiskon secara valuasi juga ini masih salah satunya adalah TLKM ini. Pak, kalau untuk outlook tadi udah ya Pak ya. Kita penasaran dengan EBITDA nih Pak. EBITDA margin Telkom ini membaik gitu gimana Pak? Saya pikir kalau tahun ini kita asumsikan EBITDA margin sekitar 50%, saya pikir cukup fair. Mungkin tidak banyak lah bisnis yang kasih EBITDA margin 50%. Ya. Mobile masih sangat sehat, ya EBITDA marginnya. IndiHome cukup stabil, ya mendekati 40% EBITDA marginnya. Demikian juga secara umum fixed line marginnya sekitar 30 hingga 40%. Ya, kalau kita melihat tren dari cost ya di masing-masing item begitu O&M, marketing, personel ya 3 item ini mungkin udah represent 80% dari cost, rasanya cukup manageable sehingga kita rasanya cukup confident tahun ini sekitar 50% EBITDA margin. Mudah-mudahan tahun depan memang masih sulit untuk diprediksi sebagaimana tadi saya sampaikan, tapi mudah-mudahan kembali manageable lah tahun depan ya untuk margin, Bu. Oke,
Ini Ya, teman-teman ngapain sih pada nanya diulang-diulang? Saya cuma nanya EBITDA-nya, kenapa kok EBITDA-nya bagus gitu loh. ya, Oke, ya. teman-teman yang penasaran lucu banget seriusan malam hari ini komennya. Teman-teman Ah, yang penasaran untuk bulan November ini, November ya, jadi bukan untuk 1 hari besok, sampai untuk 2 pekan ini, perkiraan TLKM sampai ke angka berapa? Aku disclaimer juga ya, aku lihat ini berdasarkan teknikal. Kalau ya, untuk November ini, perkiraan aku sampai 3270. Sedangkan ya, amin. cuapnya upside-nya sekitaran 6%. Sedangkan kalau untuk sekitaran 1 tahun, itu aku memperkirakan upside-nya bisa sampai 43 sampai dengan 54%. Ya, jadi teman-teman buat yang investasi jangka panjang, ini upside-nya masih lumayan gede gitu. Yang Ya. mau masuk untuk TLKM ini, apakah besok langsung ambil aja, hajar kanan. Kalau Ya, belum punya, ya sama sekali boleh ambil dikit gitu. ya. Tapi kalau misalkan nanti koreksi di level 2900, 2910, Hmm, itu teman-teman boleh nambah lagi. Jadi it's iya, very normal kalau ada koreksi dikit gitu. Oke, iya. saya mau nanya lagi nih Pak, boleh Pak ya? Silakan, silakan. Ini pertanyaan ini tadi belum saya sampaikan ke Bapak sebelumnya gitu. Jadi Hmm, ya, jadi gimana Bapak kalau untuk TLKM ini mengatasi persaingan ya, ya, baik dari operator seluler ya, lain ya. gitu. Oh ya, betul, Kemudian betul. selain itu juga persaingan dari kalau tadi IndiHome ya itu saingannya sama Hmm, Netflix kan sekarang dibuka gitu ya Pak ya. Jadi ya. ini gimana Pak mengatasi persaingan Oke, terutama dengan Netflix? oke. Yang pertama tadi di mobile, Bu, operator lain ini memang Ya, mungkin tantangan utama juga ya di Telkomsel terhadap kompetisi yang cukup intens. Tapi rasanya yang paling benar adalah tetap bertindak rasional ya in terms of pricing hmm, ya dalam berbagai hal untuk memastikan kita tetap mencetak laba, tetap mencetak profit dan bisa berinvestasi kembali ya. Bisa membangun jaringan, bisa membangun BTS ya. Karena uh, demand untuk data itu masih akan tumbuh ya, trafficnya tadi masih tumbuh 40% katakanlah. Kalau kita tidak membangun dan mempersiapkan capacity dalam jangka panjang, tentu kualitas layanan akan berkurang. Ya, sehingga sangat penting menurut kami bagi operator untuk memastikan tetap profit making ya dalam jangka panjang agar sustainable bisnisnya. Ya. Untuk IndiHome, Bu, saya pikir Netflix sebenarnya bagian dari konten ya. Jadi Netflix bukan pesaing IndiHome secara head to head ya. Saya rasa pesaing IndiHome adalah operator fixed broadband lain ya. Saya rasa di Indonesia ada beberapa gitu. Mungkin ada satu yang cukup besar lah yang punya presence di beberapa kota di Indonesia. Kalau kita lihat jumlah pelanggan IndiHome sendiri sekarang udah 7 per September 9 month kemarin 7,7 juta ya, hampir 7,8 juta. Kita perkirakan mungkin punya sekitar 85% market share ya. Sehingga cukup dominan ya dalam hal presence kita karena kita punya coverage di hampir seluruh kota di Indonesia. Mungkin hampir 90% atau lebih dari 90% ibu kota kabupaten di Indonesia kita punya coverage. Ya. Mungkin hmm, kalau kita bandingkan dengan operator lain, karena resources-nya beda, skalanya beda, jaringannya beda, pertambahan jumlah pelanggan baru setiap tahun memang kita agak jauh lebih tinggi. Sehingga dari waktu ke waktu kita rasanya akan semakin memperkuat market share bisnis di oke. fixed broadband, Bu. Oke, oke teman-teman, aku cuma mau share ya teman-teman ya untuk porsi pendapatan TLKM ini. em, Ya, Ini didominasi, correct me if I wrong ya Pak ya, didominasi ya, oleh data internet jasa teknologi itu nomor 1. Kemudian yang kedua betul, SMS, fixed, and cellular voice, ini nomor betul. 2, cuma agak turun. Nah IndiHome nomor 3, interkoneksi nomor 4, jaringan Ya, telekomunikasi lain nomor 5. Kalau nggak ya. salah, Telkom ini punya T-Cash. Kalau T-Cash ini masuk ke lini bisnis yang mana ini Pak? Uh, Sekarang mungkin namanya LinkNet ya. Sorry, Oh, kalau LinkNet link ya? aja, link aja, sorry. Oh, link Link aja aja, ya. ya. Telkomsel memiliki link aja, uh, punya 25% di link aja. Ini payment platform untuk Telkom Group ya, yang uh, uh,
untuk menjadi on channel kita ya, untuk membeli pulsa Telkomsel dan berbagai payment solutions. Saya pikir link aja bisa digunakan di banyak merchant ya, banyak untuk transport untuk kegiatan transportasi gitu misalnya ya. Ya. Oke, teman-teman, aku cuma mau infoin lagi tentang teknikal ya. Hari ini TLKM tuh naik 7,69% dengan volume transaksi yang sangat besar ya. Jadi ini bukan dipas-pasin live hari ini, kita udah janjiannya lama. Iya, iya. Ada yang komen, Pak, nah ini live-nya ngepasin sahamnya naik ya gitu. Nah ya ini momen yang sangat bagus sekali. Kita udah janjiannya lama teman-teman ya. Jadi Pak Andi sibuk, saya juga masih ada beberapa jadwal live. Jadi kita janjian lumayan lama. Hari ini volume transaksi itu 480,53 million. Terus kemudian yang ini 1 miliar ya, 480,53, sedangkan kemarin itu 195-an sekian, berarti ini naik sekitar 2 kali lebih ya, bener, naik 2 kali lebihnya gitu. Dan memang tinggi banget teman-teman. Jadi besok ada resisten 3140, bisa jadi breakout, bisa jadi enggak. Kalau misalnya enggak, ada koreksi di 2900, itu level Anda bisa masuk lagi. 2.900 itu level diskon yang Anda bisa masuk lagi. Kalau sampai ke 28 itu artinya bagus. Saya lihat nggak akan turun di bawah 28. Ya, dia akan udah susah turun di bawah 28. Jadi teman-teman yang mau investasi jangka panjang ya kalau bisa ada koreksi besok ya langsung ambil aja gitu ya. Oke. Pak Andi, kira-kira masih ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Untuk teman-teman investor semuanya, kenapa sih perlu berinvestasi saham dan terutama saham TLKM? Ya. Oh ya, baik. Saya pikir dengan harga Telkom saat ini ya, tadi Bu Ellen juga sampaikan masih ada upside gitu ya, bahkan November harapannya bisa 3.200 begitu. Saya pikir mungkin dari sisi capital gain mudah-mudahan masih ada potensi upside, tapi kita juga bisa lihat dari angle lain ya, misalnya dari dividend yield ya. Kalau kita lihat di dalam beberapa tahun terakhir, Telkom juga cukup konsisten ya membagikan dividen ya dengan jumlah yang cukup signifikan ya dividen per share-nya. Kalau kita lihat di harga hari ini misalnya kita jadikan dividen per share terakhir sebagai benchmark ya Rp154, itu artinya yield-nya itu 5% atau bahkan 5% lebih. Bahkan lebih tinggi dari deposito. Ya, kalau Bapak Ibu beli saham Telkom hari ini. On top of 5% dividend yield itu, masih ada opportunity untuk capital gain. Ya. Jadi rasanya ini saat yang baik ya untuk berinvestasi, membeli saham Telkom lah. Ya mudah-mudahan dengan dukungan followersnya Bu Ellen nih sampai akhir tahun masih bisa meningkat lebih baik lagi lah saham Telkom lah. Oke. Ini tadi pertanyaan tentang dividen sudah dijawab ya. Saya coba cek lagi ada pertanyaan. Rencana IPO Mitratel juga udah dijawab tadi, yaitu rencananya ada di tahun depan ya. Ini ada pertanyaan Pak, gimana kesiapan TLKM terhadap 5G? 5G kami masih menunggu kebijakan dari pemerintah terkait spektrum ya. Saya pikir semua operator menunggu ya. Namun secara teknis rasanya Telkomsel sudah cukup siap ya. Telkomsel beberapa kali melakukan uji coba ya. Semasa Asian Games ya, kita juga beberapa kali lakukan uji coba teknis dan rasanya cukup ready. Ya tinggal kami menunggu kesiapan atau menunggu peraturan dari pemerintah spektrum mana yang akan digunakan untuk 5G ini. Kira-kira kapan itu, Pak? Kami belum. Ya, mungkin kalau dalam waktu katakanlah 1 tahun ke depan gitu, mungkin aja bisa lakukan ya 5G di Indonesia ya. 1-2 tahun ke depan. Karena begini, 5G ini karena begini. Terkait juga dengan kesiapan ekosistem ya Bu Ellen. Jadi apakah device-nya sudah ready ya yang 5G, apakah demand-nya cukup ada untuk layanan 5G ini gitu. Ini juga mempengaruhi apakah operator cukup
tepat sudah untuk meluncurkan 5G atau belum gitu. Karena mungkin kalau hanya sekedar browsing internet atau apa streaming gitu, 4G rasanya udah cukup ya. Seperti ini dengan layanan 4G juga udah cukup baik begitu ya. 5G mungkin di tahap awal mungkin tepat untuk misalnya kayak IoT atau kebutuhan industri begitu ya. Tapi untuk secara mass market mungkin masih butuh waktu di Indonesia, khususnya dari ekosistemnya. Betul, yang punya device Betul. yang siap untuk 5G Masih juga belum banyak. terbatas. Betul, betul. Ya. Oke. Ini banyak yang nanya, saham udah pada terbang semua, yang masih belum jalan tapi fundamentalnya bagus apa ya? TLKM ini bukan karena aku lagi main sama TLKM, aku ngomong TLKM. Aku ngomong TLKM udah dari 2 bulan yang lalu, teman-teman. Tapi kan hari ini naik, naik baru naik 7%. Upside kan masih banyak. Tadi saya ada ngomong, upside-nya untuk setahun juga masih lumayan banyak gitu. Ini ada pertanyaan yang lain. Pertanyaannya mirip-mirip semuanya. Tadi apakah profit Telkomsel berpengaruh dengan revenue Telkom? Sebenarnya tadi udah dibahas ya pasti berpengaruh dong. Kira-kira minggu ini TLKM aman nggak? Ini teman-teman maunya sahamnya tuh naik terus, Pak. Jadi maunya naik terus, mau ada turun. Kalau ada turunnya normal, saya rasa normal. Dan saya tadi bilang peluangnya di 2.900 teman-teman bisa ambil lagi. Dan kalau sampai koreksi di 2.800 itu peluang bagus. Dan aku lihat kayaknya susah di bawah 2.800 ini udah susah gitu. Oke, it's very good ya. Ya teman-teman, nanti aku akan bahas lagi untuk saham-saham yang lainnya setelah kita ngobrol dengan Pak Andi. Nah, Pak Andi mungkin ada closing statement atau apa yang mau disampaikan Pak buat teman-teman semuanya. Netizen jangan minta giveaway paket data, maluin. Iya. Ya sekali lagi terima kasih Bu Ellen atas kesempatannya bisa sharing ya tentang Telkom. Kita lihat secara fundamental Telkom masih baik lah. Kita memiliki bisnis yang well diversified dan mungkin semuanya punya ruang pertumbuhan masing-masing ya. Saya pikir ke depan Telkom harapannya masih akan baik dan mudah-mudahan tercermin juga dalam harga sahamnya gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan value ya, bisa memberikan profit ya kepada pemegang saham Telkom khususnya. Saya rasa itu aja Bu Ellen ya. Sekali lagi terima kasih Bu Ellen. Terima kasih banyak Pak Andi. Teman-teman jangan kabur dulu, kita mau bahas tentang saham yang lain. Terima kasih untuk PT Telkom Telekomunikasi Indonesia. Very appreciate banget dan kami senang sekali ya bisa bicara langsung dengan emiten, dengan Pak Andi. Salam profit Pak Andi. Salam profit. Selamat malam Bu. Thank you. Selamat malam. Oke teman-teman jangan kabur dulu ya. Jangan kabur dulu ya teman-teman ya. Aku mau bahas tentang saham-saham yang lain nih ya. Tadi ada beberapa yang nanyain tentang TINS. Sebenarnya TINS ini udah aku bahas di awal. TINS ini karena dia masuk MSCI, jadi dia mengalami kenaikan gitu. Karena kalau masuk MSCI juga beberapa fund manager mereka juga melakukan balancing, menyesuaikan portfolionya dengan portfolio MSCI. Tapi kalau misalkan ditendang atau dikeluarin dari MSCI itu pun bukan berarti sahamnya terus jadi turun gitu. Hari ini selain TLKM untuk Excel Axiata hari ini juga mengalami kenaikan sekitar 6,85%. Sedangkan kalau Excel Axiata ini lebih cocok untuk short term trading dengan target 2.440. Sedangkan kalau untuk TLKM Telekomunikasi Indonesia, aku lebih suka dia jadi untuk investasi karena fundamentally jauh lebih strong, lebih kuat ya. Memang kalau pergerakan saham, harga sahamnya memang agak slow dibandingkan dengan EXCL. Kenapa? Karena memang TLKM ini kan kapitalisasinya sangat gede. Dia perusahaan nomor 4 kapitalisasinya terbesar di Indonesia. Jadi ya wajar dong kalau besar, geraknya agak lambat. Maka dari itu dia lebih cocok untuk investasi jangka panjang. Terus hari ini ada beberapa perusahaan yang masuk dan keluar dari MSCI. Beberapa diantaranya yang ditambahkan adalah MDKA dan TOWR. Sekali lagi teman-teman, kalau ditambahkan bukan berarti terus bagus dan langsung hajar beli, enggak. Karena kalau TOWR ini masih sideways juga. Dan MDKA kemarin malah tertekan harga emasnya mulai agak-agak turun karena faktor vaksin udah mulai bagus ya, udah mulai keluar vaksinnya. Dan kemudian malam ini ada berita vaksin dari Rusia juga bekerja dengan efektif gitu. Jadi kemungkinan untuk harga emas bisa terkoreksi lagi gitu ya. Dan kemudian
Yang di delete HMSP dan EXCL, jangan berpikir bahwa berarti terus jelek gitu, enggak. HMSP ini juga mirip kayak TLKM, dia justru HMSP ini masih di bottom banget, di bawah banget. Teman-teman kalau mau beli ini masih bisa, masih di bottom 1400. Perkiraan aku November ini nggak butuh waktu lama, sekitaran seminggu 2 minggu ini HMSP juga akan naik sampai dengan upside-nya 1600 bahkan 1700 itu bisa naik. Nah, itu aja dari aku teman-teman. Jangan lupa teman-teman join seminar online diskon Vaganza besok hari Sabtu ya, jam 9 pagi untuk user atau member EM-Trade. Sedangkan kalau non EM-Trade, Anda bukan user kita, user bukan member, bisa pakai kode promo yang aku tulis di sini, ellendesme.com/SODV dengan kode promo TLKM. Nah, buat teman-teman yang mau gabung dengan EM-Trade, kita selalu perbaiki layanan ke depan semakin baik ya. Tahun 2021 nanti kita akan rombak sebuah tampilan, dan tidak hanya tampilan tapi layanan fitur-fitur akan jauh lebih bagus. Teman-teman, saya mau bagiin hadiah giveaway buat teman-teman semuanya. Ya, jadi saya mau tanya gampang aja sih teman-teman ya. Jadi tadi di Telkom, PT Telekomunikasi Indonesia atau TLKM, itu apa sih yang sebenarnya tahun ini lagi bagus gitu, yang membuat dia punya laporan keuangan yang menyumbang kenaikan laba itu apa? Dari lini bisnis apa yang malah revenue dan labanya naik? Apa coba? Aku akan pilih 10 pemenang. Apa coba? Jadi pendapatan per segmen, tadi ada yang pendapatannya naik secara kuartalan dan year on year, yaitu pendapatan dari Johnny Liquor, satu, kemudian bukan mobile data. Apa tadi? Tadi ada yang jawab Wi Ibet Chan 2. Salah, banyak yang salah pertanyaannya. Gozal 13, 3. 4. Tindung. Apalagi nih? Yang mau join EM-Trade langsung aja ke emtrade.id ya teman-teman ya. Julie W Kitchen. Malam ini kayaknya ada promo ini deh, Harbolnas. Jadi yang mau join EM-Trade yang nggak dapat giveaway langsung aja ke emtrade.id, emtrade.id. Kucing punya cinta, what? ID-nya lucu banget. Desi Citra for apa tadi? Ya, Vienna 911, Rival Christian. Kemudian ya kan, nggak nyimak kan? Tadi kebanyakan komen yang aneh-aneh. Maya Maye, kurang fokus. Iya kan? Jadi nggak bisa jawab tuh. Tuh, satu lagi. Yandi W, YANDHIW. Udah dapat 10 pemenangnya. Kalau mau klaim hadiahnya, caranya dengan DM saya, kirim direct message ke saya punya Instagram dengan ketik nama, kemudian email dan nomor WhatsApp. Jangan lupa ditulis juga tanggal hari ini. Nah, teman-teman yang mau join EM-Trade langsung aja ke emtrade.id, emtrade.id ya, dan nanti klik tombol WhatsApp di situ. Sepertinya ada promo Harbolnas malam ini kayaknya. Thank you semuanya, selamat malam.